Aku mah apa tuh, cuma butiran debu, apalagi aku cuma remah rengginang. Kalimat-kalimat yang sempat populer sebagai pemakluman untuk siapapun yang merasa dirinya tidak berharga, tidak berguna, dan tidak merasa berpotensi. Atau bisa jadi kalimat tersebut diucapkan saat seseorang merasa diabaikan, disepelekan, tidak dianggap penting, ada atau tidak ada seolah sama saja. Menyedihkan sekali bukan? Orang yang diposisikan dan memposisikan diri sebagai remah-remah. Padahal setiap orang pasti ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dicintai. Harga, hormat, dan cinta sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, sudah menjadi fitrahnya setiap manusia. Pernahkah kita menakar sebuah harga remah-remah? Apakah betul memang tidak ada harganya? Kalau kita menilai dari rasa syukur kita, maka ternyata remah rengginang pun masih cukup enak jika dimakan dengan sepiring nasi hangat. Artinya bukan tidak mungkin pada saat seseorang merasa dirinya tidak berguna, tidak berharga, dunia mengacuhkannya, sesungguhnya dia masih memiliki satu cara untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan peduli. Peduli adalah kosakata yang membuat kita mengerti bahwa hidup adalah soal berbagi. Bahkan untuk seseorang yang merasa dirinya remah-remah, saat dia punya rasa peduli, maka sesungguhnya dia sudah menjadi remah-remah yang istimewa. Peduli lahir dari empati, empati lahir dari kebersihan hati, kebersihan hati lahir dari muara bernama iman. Sehingga saat seseorang masih punya iman di dalam hatinya, meskipun sebesar zarrah, maka sesungguhnya dia bukan lagi remah-remah. Dia manusia yang belum menemukan cara yang tepat untuk memahami diri sepenuhnya. Yakinlah, saat kita merasa tidak berguna, saat kita merasa tidak berharga, ingatlah kembali tujuan penciptaan manusia. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak berguna, menciptakan sesuatu yang tidak berharga. Bahkan, plankton yang kasat mata pun adalah makanan berharga bagi ikan paus yang besar itu. Bahkan, cacing yang mungkin bagi sebagian orang menjijikan memiliki peran untuk menyeimbangkan ekosistem yang rumit itu. Apalagi kita sebagai manusia, ternyata tak selalu harus terlihat untuk menjadi hebat. Tak selalu harus tampil di depan kamera untuk mengubah dunia. Tak selalu harus riuh tepuk tangan untuk melakukan perubahan. Ada begitu banyak orang yang bergerak dalam senyap. Ada begitu banyak orang yang berbagi dalam sunyi. Ada begitu banyak orang memilih jalan sepi untuk mengabdi. Dia mungkin tak bergelar profesor doktor. Dia bukan pejabat apalagi konglomerat. Dia hanya orang yang tulus, yang ingin menjalani hidup dalam kebermaknaan. Bukankah kemudian Allah mendesain kita sedari awal sebagai pemenang? Saat kita mampu mengalahkan ribuan sperma untuk kemudian mendapatkan posisi terbaik di dalam rahim ibu kita adalah sebaik-baiknya penciptaan yang Allah ciptakan. Allah mendesain sedemikian rupa fisik yang baik, akal yang sehat, hati yang lurus. Kurang apa lagi coba? Tugas kita hanya menjaga dan menumbuhkan semua potensi itu dengan baik, menumbuhkan semua fitrah itu dengan baik. Saat kita merasa rendah diri, artinya kita sedang mengabaikan kebesaran Allah. Saat kita rendah diri, artinya kita sedang mengkhianati potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Saat kita rendah diri, artinya kita sedang mengecewakan orang-orang yang kita cintai. Padahal kata Allah, kuntum khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Betapa luar biasanya tugas kita untuk menyeru orang, menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Kita memang sedari awal adalah umat terbaik. Kita adalah produk unggulan. Maka produk unggulan harus punya kontribusi unggulan. Maka daripada sibuk mengutuki diri, lebih baik sibuk memulai perubahan dari hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Lepaskan remah-remah jiwamu, jadilah pejuang, jadilah rahmat bagi segalian alam.